Soal tematik kelas 4 SD maupun MI, tema 6 subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Kita ke soal yang pertama. Untuk menggapai sebuah cita-cita harus A. Giat belajar, B. Bermalas-malasan, C. Bermain game online, atau D. Begadang setiap malam. Kita lihat jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi untuk meraih sebuah cita-cita, kita itu harus giat belajar, tekun belajar untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan. Soal nomor 2, orang yang bekerja sebagai perancang bangunan disebut titik-titik. A. Guru, B. Sopir, atau C. Arsitek, atau D. Masinis. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Jadi arsitek itu merupakan orang yang bekerja merancang sebuah bangunan, baik bangunan rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Soal nomor 3, perkembangbiakan dengan cara beranak dinamakan titik-titik. A. Opipar, B. Pipipar, C. Opopipipar, atau D. Membelah diri. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pipipar ya, beranak atau bisa kita sebut dengan melahirkan. Kalau opipar itu dengan cara bertelur. Lalu opopipipar itu bertelur melahirkan. Soal nomor 4, di bawah ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu titik-titik. A. Kupu-kupu, B. Kura-kura, C. Kucing, atau D. Tikus. Tentu sahabat buku paket sudah tahu jawaban yang benar adalah yang A. Kupu-kupu itu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Soal nomor 5, pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja sebagai titik-titik. A. Arsitek, B. Pilot, C. Guru, atau D. Dokter. Jawaban yang benar adalah yang C. Guru. Guru itu biasa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Soal nomor 6, proses pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut titik-titik. A. Daur hidup, B. Metamorfosis, C. Adaptasi, atau D. Ekolokasi. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Disebut dengan daur hidup. Soal nomor 7, tahapan daur hidup kupu-kupu yang merugikan petani ditunjukkan nomor A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Jawaban yang benar adalah yang B. Ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 3 ini merupakan ulat. Nah, ulat ini sangat merugikan bagi petani karena akan memakan daun-daun yang mulai tumbuh. Soal nomor 8, cepat lambatnya lagu disebut titik-titik. A. Nada, B. Tempo, C. Not, atau D. Notasi. Kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Cepat lambatnya lagu itu disebut dengan tempo. Soal nomor 9, sebuah sastra lama yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB adalah titik-titik. A. Dongeng, B. Legenda, C. Pantun, atau D. Puisi. Jawaban yang benar adalah yang C. Pantun. Jadi terdiri dari 4 baris. Jadi 1, 2, 3, 4.
Kemudian untuk rimanya A, B, A, B. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Soal nomor 10, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah titik-titik. A. Air, B. Emas, C. Hewan, atau D. Tumbuhan. Jawabannya tentu yang C. Emas atau bahan tambang. Soal nomor 11, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut titik-titik. A. Rima, B. Nada, C. Fiksi, atau D. Tempo. Jawaban yang benar adalah yang A. Disebut dengan rima. Soal nomor 12, profesi yang diharapkan seseorang di masa mendatang disebut dengan A. Khayalan, B. Cita-cita, C. Imajinasi, atau D. Halusinasi. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Cita-cita. Jadi cita-cita itu merupakan profesi yang diharapkan seseorang di masa mendatang. Misalnya buat sahabat buku paket, sekarang masih kelas 4, kemudian kalian memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter, polisi, maka itu merupakan harapan di masa yang akan datang. Soal nomor 13, kegiatan utama seorang yang bekerja menjadi guru adalah titik-titik. A. Mendidik murid, B. Mengobati pasien, C. Membongkar motor, atau D. Membersihkan kelas. Jawaban yang benar adalah yang A. Mendidik murid. Ini merupakan tugas utama dari seorang guru. Soal nomor 14, presto adalah istilah untuk menandakan bahwa lagu dinyanyikan dalam tempo yang A. Lambat, B. Sedang, C. Lambat sekali, atau D. Cepat sekali. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Cepat sekali. Soal nomor 15, tempo lagu yang dinyanyikan dengan lambat diberi istilah titik-titik. A. Adagio, B. Vivace, C. Presto, atau D. Lento. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Disebut dengan adagio. Soal nomor 16, penduduk Indonesia banyak bekerja sebagai petani. Oleh karena itu disebut sebagai negara titik-titik. A. Kepulauan, B. Agraris, C. Maritim, atau D. Strategis. Jawaban yang benar adalah yang B. Disebut sebagai negara agraris. Soal nomor 17, mayoritas penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai berprofesi sebagai A. Petani, B. Guru, C. Nelayan, atau D. Peternak. Tentu jawabannya sangat mudah, yaitu nelayan. Soal nomor 18, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Sikap kita terhadap hal tersebut adalah titik-titik. A. Saling menghargai antar suku, B. Menganggap suku sendiri paling bagus, C. Tidak mau berinteraksi dengan suku lain, atau D. Mengadu domba antar suku satu dengan lainnya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah yang A. Kita harus saling menghargai antar suku. Soal nomor 19, keberagaman ras yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dilihat dari A. Agama yang dianut, B. Bahasa daerah, C. Jenis kelamin, atau D. Ciri fisik. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Dari ciri fisik.
Soal nomor 20. Adanya keragaman suku dan budaya di Indonesia tidak akan menjadikan sebuah masalah yang berarti apabila kita menghindari sikap A. Egoisme, B. Toleransi, C. Menghargai, atau D. Persatuan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Egoisme. Egoisme itu merupakan sikap yang mau menang sendiri. Soal nomor 21, metamorfosis sempurna adalah titik-titik. Jawabannya hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Soal nomor 22, metamorfosis tidak sempurna adalah titik-titik. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Jadi kalau yang sempurna tadi itu setiap tahapnya mengalami perubahan bentuk. Tetapi kalau yang tidak sempurna hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Soal nomor 23. Perkembangbiakan dengan bertelur biasa disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah ovipar. Ovipar itu merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Soal nomor 24. Lagu Ibu Guru Kami ciptaan dari titik-titik. Jawabannya Mohtar Embut. Soal nomor 25. Tuliskan tahapan metamorfosis kupu-kupu. Jawabannya yang pertama adalah telur, lalu yang kedua itu larva, yang ketiga itu pupa, dan yang keempat kupu-kupu.